Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, what's up guys? Bertemu lagi bersama saya Sofa Sidki Fiarillah, siswa SMK Negeri 40 Jakarta. Gimana nih kabar kalian di masa pandemi ini? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa terapin protokol kesehatannya kalau mau bepergian. Dan jangan lupa juga terapin 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke? Nah, pada video kali ini saya ditugaskan untuk membuat suatu video pembelajaran materi akuntansi manufaktur. Materi yang saya ambil ini tentang laporan rekapitulasi BOP sesungguhnya. Nah, sebelum kita mulai, saya mau nanya nih, kalian tahu nggak sih apa itu BOP dan cara perhitungannya? Nah, untuk yang belum tahu, yuk kita bahas bareng-bareng. Let's go! Nah, di sini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, tentang pengertiannya. Nanti kita bahas bersama. Yang kedua ada jenis BOP. Yang ketiga ada penentuan tarif BOP. Dan yang keempat adalah metode dan contoh soal. Lanjut ke pengertian. Jadi di sini sudah dikatakan bahwa BOP kependekan dari biaya overhead pabrik, yang artinya seluruh biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Contohnya apa? Nih, contohnya itu biaya listrik pabrik, biaya penyusutan gedung pabrik, dan lain-lain yang berhubungan dengan pabrik. Bisa digarisbawahi, yang berhubungan dengan pabrik. Paham sampai sini? Kita lanjut. Lalu ada jenis BOP. Ada 3. Yang pertama itu hubungan dengan departemen. Ada BOP langsung dan tidak langsung. Yang kedua itu perilaku terhadap produksi. Itu ada BOP variabel, tetap, dan semi variabel. Apa sih maksudnya? Jadi BOP variabel itu biaya yang berubah-ubah. Contoh dari biaya overhead pabrik variabel itu biaya telepon, biaya pemasaran, perlengkapan kantor, dan sebagainya. Nah, kalau yang tetap apa? Yang tetap itu harus dipenuhi setiap bulannya. Contoh, pembayaran sewa, depresiasi aset tetap, beban asuransi, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu ada semi variabel. Semi variabel itu tidak mengalami perubahan sepanjang waktu dan tidak harus dibayarkan. Contoh, tinta printer sebagai perlengkapan kantor. Gitu. Nah, jenis BOP yang ketiga berdasarkan sifat. Ada 7 nih, banyak kan? Yang pertama itu biaya bahan penolong. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya penyusutan aktiva tetap pabrik, biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya asuransi pabrik, biaya jasa kepada pihak lain, dan biaya tidak langsung lainnya. Lanjut ada langkah penentuan tarif BOP. Nah, di sini langkah penentuan tarif BOP ada 3. Yang pertama, menyusun anggaran BOP. Nah, menyusun anggaran BOP ini ada 3 kapasitas. Yang pertama, kapasitas praktif. Kapasitas teoritis dikurang kerugian waktu. Dan yang kedua, kapasitas normal. Kapasitas normal itu kapasitas perusahaan dalam memproduksi maupun menjual produk dalam jangka waktu yang panjang. Nah, yang terakhir itu ada kapasitas sesungguhnya. Kapasitas yang diperkirakan akan dicapai dalam tahun yang akan datang. Nah, penentuan kapasitas praktis dan kapasitas normal dapat dilakukan dengan lebih dulu menentukan kapasitas teoritis, yaitu volume produksi maksimum yang dapat dihasilkan oleh pabrik.
Nah, langkah penentuan yang kedua itu ada memilih dasar pembebanan BOP kepada produk, yaitu dapat dikatakan atau dapat dilakukan berdasarkan satuan produk, biaya bahan baku, BTKL, jam TKL, dan jam mesin. Langkah yang ketiga itu menghitung tarif BOP yang nanti kita akan hitung. Yang pertama itu penyusunan anggaran BOP per departemen. Yang kedua, alokasi BOP departemen pembantu ke departemen produksi. Yang ketiga, perhitungan tarif pembebanan tarif BOP per departemen. Nah, alokasi BOP itu ada dua metode. Yang pertama metode langsung dan metode aljabar. Metode langsung itu digunakan jika jasa yang telah dihasilkan oleh departemen pembantu tersebut hanya bisa dinikmati oleh departemen produksi saja. Jadi kalau jasanya udah dihasilkan, yang bisa menikmati itu cuma departemen produksinya. Metode aljabar digunakan jika jasa yang dihasilkan departemen tersebut tidak hanya dinikmati oleh departemen produksi saja, melainkan digunakan pula oleh departemen jasa yang lain. Jadi kalau metode langsung itu cuma si departemen produksi, satu departemen produksi. Kalau yang aljabar, departemen jasa yang lain juga bisa. Nah, ini contoh soal. Berdasarkan metode alokasi langsung, PT Nusa Indah mempunyai 2 departemen produksi dan 2 departemen, yaitu Departemen 1 dan Departemen 2. Selain itu juga PT Nusa Indah memiliki 2 departemen pembantu, yaitu Departemen Pembantu A dan Departemen Pembantu B. Bisa dilihat anggaran biaya operasional PT Nusa Indah per departemennya dan taksiran jasa departemen pembantu kepada departemen produksi dalam persen. Bisa dibaca. Berdasarkan data sebelumnya, kita diminta menghitung BOP departemen setelah mendapat alokasi dari departemen pembantu. Yang kedua, menghitung tarif BOP per unit jika dasar pembebanan yang dipakai Departemen 1 adalah jam mesin dengan jumlah yang dianggarkan 10.000 jam mesin dan Departemen 2 menggunakan dasar pembebanan unit produksi jumlah yang dianggarkan 20.000 unit. Maka perhitungannya, untuk yang A kita disuruh mencari BOP setelah mendapat alokasi. Nah, di sini yang pertama kita mencarikan alokasi BOP Departemen A ke Departemen 1 dan 2. Nih, Departemen 1 yang tadi, ini saya perkecil aja ya. Departemen 1, nih 60%. A ke Departemen 1 dan 2 ini. Yang A yang ini ke Departemen 1 dan 2, berarti 60 dan 40%. Ini. Nah, nominal 50 ribunya dari yang Departemen A yang ini, anggaran biaya Departemen A. Karena A ke Departemen 1 dan 2. Ini tinggal dikalikan dapat segini. Nah, ini alokasi BOP Departemen B ke Departemen 1 dan 2. Kalau tadi pakai yang A, nah ini pakai yang B. 75 dan 25 dan ini yang 40.000. Dapat segini. Lalu nih, kita cari BOP. Alokasi BOP departemen dalam kolom. BOP sebelum alokasi per departemen segini. Dapat dari mana? Nih, dari anggaran biaya yang ini. Alokasi BOP departemen A 30, 20 sama min 50, 30 sama 20-nya itu dari sini. Ini kita habiskan, departemen yang tadi kita cari itu kita habiskan, A dan B masing-masing. Alokasi BOP departemen B yang tadi yang di sini. BOP setelah alokasi baru dari departemen 1 dan 2 ini dijumlah.
dapat 120.000 dan 110.000. Yang B, kita cari nih tarif BOP-nya. Untuk nih dipakai Departemen 1 adalah jam mesin 10.000 jam dan Departemen 2 20.000 unit. Berarti untuk Departemen 1 yang ini 120.000 dibagi sama si 10.000 jam. Bagi 12 per jam. Ini kenapa jam ya? Karena tadi di sininya 10.000 jam. Kalau yang Departemen 2 dia makainya 20.000 unit. Pakai kata unit, berarti nanti ada kata unit. 110.000 dibagi sama 20.000 unit. Hasilnya 5,5 per unit. Paham sampai sini? Saya harap paham. Lanjut. Masih metode alokasi langsung. PT Sumber Jaya melakukan pemrosesan produksi barang melalui 2 departemen produksi, yaitu Departemen P1 dan Departemen P2. PT Sumber Jaya juga memiliki 3 departemen pembantu, yaitu A, B, dan C. Bisa dilihat anggaran biaya operasional dan taksiran jasa Departemen Pembantu ke produksi. Kalau tadi kita di taksirannya cuma pakai 2 departemen. Nah, kalau yang sekarang kita pakai 3 departemen nih, A, B, dan C. Kalau ini kan A dan B doang. Sebenarnya sama aja cara ngitungnya. Alokasi departemen A, B, dan C kan. Kalau tadi kan A, B doang. Ya udah, A, B, C 7, yang A-nya 70-30, B-nya 46%, kayak gitu. Sorry, yang ini 60%. Ini tinggal dimasukin, ditaruh, terus nominalnya kayak tadi, dapat dari si anggaran biaya A, B, dan C. Paham? Paham. Nah, untuk yang ini, PT Sumber Jaya alokasi BOP Departemen Produksi P1. Jadi ini harus yang ini P1 nih yang atas. Nah, yang bawah itu harusnya P2 ya. Untuk yang P1 dulu nih, jumlah BOP Departemen P1 3.100.000 dari mana? Nih dari anggaran biaya yang tadi yang ada di soal. Nah, alokasinya yang A, B, dan C yang dari yang tadi. Nih yang awal-awalnya P1, dia kan Departemen P1, berarti yang P1 aja yang dia pakai. Paham? Ini di jumlah, taruh sini, dapat 1.426.000. Terus ini di jumlah, dapat jumlah BOP setelah menerima alokasi BOP. Nah, ini harusnya P2 ya. P2 di sininya 4.300.000, benar. Ininya dapat dari yang ini P2 yang 30%, 60%, 55%. Dapat segini. Jumlah kayak tadi. Ini selesai. Gampang kan? Lanjut ke metode alokasi aljabar. PT Sumber Jaya melakukan pemrosesan produksi barang melalui 2 departemen produksi, yaitu Departemen P1 dan Departemen P2. PT Sumber Jaya memiliki 2 departemen pembantu, yaitu A dan B. Kita bisa lihat anggaran biaya operasional dan pembagian jasa Departemen Pembantu. Ini cukup berbeda karena metodenya juga berbeda. Yang tadi alokasi langsung, yang ini alokasi aljabar.
Nah, ini kita baca dulu, kita lihat, kita pahami, baru kita ke perhitungannya. X sama dengan jumlah biaya departemen A ditambah alokasi biaya dari B. Nah, si X ini karena aljabar, jadi kita makanya X sama Y. Kayak matematika lagi. Si X ini jumlah biaya departemen A. Jumlah biaya departemen A. Yang ini kan A kan? Ditambah alokasi biaya dari B. Nih 3 juta alokasi biaya dari B 0,2 Y. Make dari yang ini. Kenapa 0,2? 20% itu sama dengan 0,2. Terus yang Y-nya jumlah biaya departemen B tambah alokasi biaya dari A. Yang Y ini, B-nya yang ini 5 juta. Lalu yang ini makanya departemen pembantu. Dijadiin desimal. Nah udah nih, si X nih 3 juta ditambah 0,2 Y kan. Nah, X sama dengan 3 juta ditambah 0,2 Y-nya dimasukin. Ya, kayak biasa matematika. Paham lah ya. X sama dengan 3 juta ditambah, nah 1 juta ini dari mana? 1 juta ini dari 0,2 dikali 5 juta. Ditambah 0,02X dari mana? 0,02X dapat dari 0,2 dikali 0,1X. Paham? Nah, selanjutnya si X sama X ini digabung nih. Jadi si ini 0,02 pindah ke ruas kiri. Jadi minus. Yang tadinya plus jadi minus. Ini X-nya ini dianggap 1X. Ya. Sama dengan 3 juta ditambah 1 juta, 4 juta. Ini 1 dikurang 0,02, 0,98. X sama dengan 4 juta dibagi 0,98. Hasilnya X sama dengan 4 juta 81.633. Nah, masuk ke sini nih. Y yang tadi 5 juta ditambah 0,1 X. X-nya ini yang tadi didapat ini dimasukin. 5 juta ditambah 0,1 dikali 4 juta sekian. Dapatnya 5 juta ditambah 408, 163. Dapat deh 5 juta 408, 163. Ini dapat nih X dan Y-nya. Nah, terus untuk nyari yang BOP-nya, BOP langsung dan tidak langsung, kita lihat dari yang ini. P1, P2, A, B. Ya kan? A, B, P1, P2. Alokasi BOP Departemen P1 dapat dari ini. Yang A ini dapat dari yang tadi kita hitung. Yang ini juga dapat dari yang kita hitung. Nah, yang ini kita cari selisihnya aja. Yang ini juga cari selisihnya. Ya. Terus yang departemen produksi ini bisa dilihat perhitungannya. Untuk yang ini 2653061 dapat dari 65% dikali jumlah yang A tadi. 65% dari mana? 65% dari sini. Persenannya itu pokoknya dari soal. 65, 45, 25, 35. Nih, 65, 25, 45, 35. Ini. Yang P1
P1 yang alokasi BOP Departemen P1 ini pokoknya dikali sama si X. Kalau yang alokasi BOP Departemen 2 dikali sama si Y persennya. Paham? Oke, mungkin itu saja materi laporan rekapitulasi BOP sesungguhnya. Semoga kalian paham apa yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.